والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Sirah An-Nabawiyah, yaitu kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul, yaitu ringkasan daripada kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Yang mana kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul karya Al-Imam Al-Mu'arrikh Al-Mufassir Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullahi alaih. Beliau adalah seorang imam, paham ya? Nah, beliau adalah seorang mu'arrikh, seorang mufassir. Guru beliau juga mu'arrikh Al-Imam Az-Zahabi. Guru beliau muhaddis, bahkan mertua beliau Abul Hajjaj Al-Mizzi, paham ya? Nah, barakallahu fikum, yang memiliki karya Tahdhibul Kamal, paham ya? Itu kan mertua beliau. Nah, karena beliau ini Ibnu Katsir menikah dengan putrinya siapa? Abul Hajjaj Al-Mizzi. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah al-hijratu ila Habasyah. Sekarang pembahasan mengenai hijrah. Hijrah pertama kali, hijrah menuju ke mana? Nah, barakallahu fikum, Habasyah. Hijrah ke Ethiopia. Hijrah ke Ethiopia. Itu hijrah pertama kali. Nah, kenapa kok hijrah? Karena di Mekkah saat itu banyak orang-orang kafir Quraisy yang mereka menyiksa, mengganggu orang-orang muslim, terutama orang-orang yang baru masuk Islam, disiksa, diganggu, bahkan sampai apa? Dibunuh. Bukan sekedar disiksa, dibunuh. Paham ya? Contohnya siapa? Keluarganya Ammar bin Yasir. Ibunya Ammar disiksa yang sangat luar biasa, waliyadzubillah, sampai apa? Ditusuk dengan tombak kemaluannya, waliyadzubillah. Ibunya Ammar bin Yasir. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ammarnya bagaimana? Disiksa, diletakkan batu yang besar. Nah, barakallahu fikum, di atas perutnya, di bawah terik matahari yang sangat panas. Paham ya? Nah, kemarin sudah kita lewati kisahnya ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum, itu kisahnya sudah kita lewati kemarin itu. Naam. Itu keluarganya Ammar bin Yasir, ibunya yaitu Ummu Ammar Sumayyah namanya, itu disiksa oleh Abu Jahal. Abu Jahal atau Abu Lahab kemarin? Abu Lahab ya. Nah, Abu Jahal ya, Amr bin Hisham. Kalau Abu Lahab, Abdul Uzza ya. Nah, sekarang hijrah ke Habasyah. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-hijratu ila al-Habasyah, hijrah ke Habasyah. Habasyah itu sekarang ma'rufnya dikenal dengan negara Ethiopia. Orang-orang sana kebanyakannya berkulit hitam. Paham ya? Berkulit hitam. Nah, barakallahu fikum, tapi orangnya bisa dikatakan kuat-kuat juga ya. Nah, kita lihat. Falamma staddal bala, ketika ujian mulai dahsyat, orang-orang kufar Quraisy menyiksa kaum muslimin, adinallahu subhanahu wa ta'ala lahum bil hijrah ila ardil Habasyah. Allah Ta'ala mengizinkan kepada mereka, segenap kaum muslimin, untuk hijrah kemana? Ke tanah atau ke bumi Habasyah, Ethiopia. Nah, kita lihat. Fakana awwalu man kharaja farran bidinihi ilal Habasyah. Maka saat itu yang pertama kali, orang yang pertama kali keluar dari Mekah menuju ke Habasyah dalam keadaan lari untuk menyelamatkan agamanya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dihafal ini. Pertama kali yang lari menuju ke Habasyah untuk hijrah karena menyelamatkan agamanya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bersama siapa? Wa ma'ahu zaujatuhu. Bersama beliau istrinya Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tabi'ahunna, setelah itu baru manusia ikut-ikutan. Paham ya? Mengikuti setelahnya. Jadi pertama kali siapa tadi Handalah? Utsman bin Affan dengan istri beliau siapa? Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam, kita lihat berikutnya. Kisahnya ini memang mengharukan ya, karena hijrah ya, hijrah pertama, hijrah kedua, kita lihat. Summa kharaja Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu barulah menyusul Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini berarti saudaranya siapa? Abdullah. Ali bin Abi Thalib. Paham ya? Ali bin Abi Thalib. Naam. Kemudian setelah itu keluarlah Ja'far bin Abi Thalib wa jama'atun, dan juga sekelompok jamaah kaum muslimin maksudnya ya, radhiyallahu anhum wa ardahum. Allah Ta'ala meridai mereka. Nah, barakallahu fikum, dan memberikan keridhaan kepada mereka. Fakanu nayifan wa samanina rajulan. Saat itu mereka apa? Kurang lebihnya 80 orang. Paham ya? Nayif itu bilangan kurang lebih ya. Kurang lebih 80 orang.
80 orang berangkat bersama Ja'far bin Abi Thalib ini, menyusul. Ayo kita lihat kisah berikutnya. Fanhazal muhajirun ila mamlakati Ashamah an-Najasyi. Penting ini. Kemudian kaum muslimun al-muhajirun, orang-orang hijrah, mereka mencari perlindungan. Inhaza itu maksudnya apa? Maksudnya mencari dukungan perlindungan. Kemana? Ila mamlakah, ke barakallahu fikum, ke tempat kerajaan Ashamah an-Najasyi. Namanya Ashamah. Najasyi itu bukan namanya ya. Najasyi itu sebutan penguasa Ethiopia, penguasa Habasyah itu namanya An-Najasyi. Adapun namanya Najasyi siapa? Namanya Ashamah. Paham ya? Barakallahu fikum itu namanya An-Najasyi. Jadi mereka orang-orang muhajirun yang hijrah tadi mana? Berlindung ke barakallahu fikum ke dalam istananya Ashamah An-Najasyi. Fa'awahum wa akramahum. Kemudian Raja Najasyi Ashamah melindungi mereka, memuliakan mereka. Terdengar kabar ini sampai orang kufar Quraisy, enggak terima mereka, ngutus 2 orang utusan. Kamu pergi ke sana ke Habasyah, bujuk mereka biar pulang kembali orang-orang hijrah, dibawa hadiah. Bawa intinya banyaklah pemberian-pemberian, hadiah-hadiah untuk bujuk Raja Najasyi agar apa? Memulangkan kembali orang hijrah. Tapi beliau tidak mau. Kita lihat nanti. Fakanu indahu aminin. Maka orang-orang yang hijrah tadi di sisi Raja Najasyi aminin, dalam keadaan aman-aman saja. Tidak ada kendala, tidak ada halangan, aman-aman saja, dikasih keamanan. Falamma alimat Quraisyun bidzalik, ketika orang kufar Quraisy mendengar, mengetahui kabar bahwasanya orang-orang yang hijrah ke aman-aman saja di sana, ba'atsat fi isrihim Abdullah ibn Abi Rabi'ah wa Amr ibn al-As. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya apa? Orang Quraisy mengutus, setelah kejadian tersebut mengutus siapa? Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ini orang yang diutus, perhatikan 2 orang ini. Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr ibn al-As. Diutus kemana? Diutus untuk datang ke Habasyah bihadaya wa tuhaf, dengan membawa apa? Hadiah-hadiah dan tuhaf. Apa tuhaf? Pemberian-pemberian. Ya, namanya hadiah. Mungkin kalau orang-orang menjadi suap lah, untuk menyuap lah intinya ya, menyuap agar bebaskan. Tapi ternyata Raja Najasyi tidak mau. Kita lihat kisahnya lagi. Min biladihim ilan Najasyi, dari Mekah menuju ke Habasyah, menuju ke Raja An-Najasyi Ashamah. Ingat-ingat namanya Ashamah. Naam. Liyaruddahum alaihim. Tujuannya apa? Agar Raja Najasyi mengembalikan orang hijrah kepada mereka. Bayangkan liciknya bukan main. Ketika orang-orang hijrah sampai ke Habasyah, terdengar kabar itu sampai ke mana? Ke Mekah. Orang kufar Quraisy marah, mengutus 2 utusan. Amr ibn As sama siapa tadi? Abdullah bin Abi Rabi'ah, diutus membawa hadiah, pemberian-pemberian untuk menyuap. Paham ya? Nyogok istilahnya ya, untuk risfah, biar nanti Raja Najasyi mau membebaskan dan mau apa? Memulangkan kembali orang-orang hijrah. Kita lihat bagaimana kejadiannya. Fa'abadzalika alaihim, tapi ternyata Raja Najasyi enggak mau disogok hadiahnya, suruh bawa pulang lagi. Kita lihat nanti. Pulang dalam keadaan apa? Kocar kacir, dalam keadaan rugi, dalam keadaan bangkrut, hadiahnya suruh bawa pulang lagi. Kita lihat. Ngam. Wa tashaffa'u ilaihi bil quwwati min junudih. Kalau sudah kalah hujah, kalah argumen, paham ya? Istilahnya apa? Istilahnya sudah kalah kekuatan, sudah langsung mereka apa? Minta syafaat kepada para panglima-panglima tentara-tentaranya. Untuk minta syafaat, tolong disyafaati, tolong disyafaati. Falam yujibhum ila ma talabu. Ternyata apa? Tentara-tentara tadi, panglima-panglima perang Raja Najasyi tadi itu, tentara-tentara tadi itu tidak memenuhi apa yang mereka minta. Enggak mau intinya. Paham ya? Naam. Fa wasu ilaih, akhirnya mereka apa? Nam barakallahu fikum. Nam, memberikan wasu itu memberikan masukan. Paham ya? Memberikan masukan berupa apa? Berupa bisikan-bisikan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, mengatakan apa? Memberikan apa istilahnya ya? Isu atau bisikan yang tidak bagus, mengatakan inna haula yaqulun fi Isa qaulan 'aziman katanya. Jadi siapa tadi? Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As, karena enggak diterima tadi, membikin apa? Isu. Paham ya? Nah, membikin apa semacam isu yang agar orang-orang hijrah dipulangkan itu loh. Apa katanya? Mereka itu adalah apa? Mereka orang-orang yang mengatakan tentang Isa dengan ucapan yang besar, katanya, ucapan yang besar.
Yaqulun innahu abdun. Karena orang Nasara di Habasyah ya. Orang Nasara itu mengatakan apa? Isa anak siapa? Anak Allah gitu loh. Nah, ini orang yang dari Mekah ini, kufar Quraisy ini yang di dua utusan tadi mengatakan mereka-mereka yang hijrah itu intinya itu membikin apa istilahnya ya? Nah, mengadu domba itu istilahnya ya, dan membikin apa? Isu-isu yang tidak benar, ucapan-ucapan yang tidak benar yang membikin apa raja itu biar marah. Mengatakan mereka-mereka yang hijrah ini, mereka mengatakan tentang Isa dengan ucapan yang besar. Mereka mengatakan Isa itu hamba katanya. Raja Najasyi enggak langsung marah. Kalau begitu datangkan, perdengarkan kepadaku Al-Qur'an, kita lihat. Fa'uhdiral muslimun ila majlisih. Akhirnya dihadirkan kaum muslimin di majelisnya siapa? Ashamah wa za'imuhum Ja'far bin Abi Thalib. Dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Apa yang terjadi? Faqal, kemudian Raja Najasyi kemudian mengatakan apa? Ma yaqul haula. Maksudnya apa? Ja'far bin Abi Thalib mengatakan apa yang dikatakan mereka? Innakum taquluna fi Isa, bahwasanya sesungguhnya kalian mengatakan pada Isa seperti ini. Fatala alaihi Ja'far surata Kaf ha ya ain shad. Surat apa? Maryam. Dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib surat Maryam. Falamma faragha, ketika selesai membaca surat Maryam, apa yang terjadi? Akhadan Najasyi 'udan minal ard. Kemudian Najasyi Ashamah mengambil semacam kayu, paham ya, yang ada di tanah. Faqala ma zada hadza 'ala ma fit Taurat. Yang dibacakan itu tidak melebihi apa yang ada dalam Taurat. Faham itu loh Raja Najasyi. Di dalam Taurat juga seperti itu, enggak ada yang namanya Isa itu anak Allah itu loh. Paham belum? Di dalam surat Maryam kan penyebutan bahwasanya Nabi Isa bukan anak Allah. Ternyata Raja Najasyi paham. Yang dibacakan Ja'far bin Abi Thalib itu enggak melebihi apa yang terkandung dalam Taurat. Paham ya? Naam, wala hadzal 'ud. Naam, Taurat itu ya berarti Musa ya. Nah, barakallahu fikum, tapi kan kandungannya untuk mengenai Uzair, Isa itu kan sebutkan sana bukan anak Allah itu ya. Naam, seperti itu. Wala hadzal 'ud, tidak pula melebihi tongkat atau kayu ini. Tsumma qala, kemudian Raja Najasyi mengatakan, "Idhabu." Raja Najasyi mengatakan, "Idhabu, pergilah kalian. Fa antum suyum." Paham ya? Maka kalian adalah suyum bi ardi. Suyum itu maknanya bahwa itu lihat, suyumun kalimatun habasyiyah ma'naha aminun. Pergilah kalian itu aman, aman-aman saja. Kalian aman-aman saja, pergilah kalian. Paham ya? Pergilah kalian aman-aman saja. Itu kata Raja An-Najasyi. Na'am, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini, barakallahu fikum. Man sabbakakum gharim, man sabbakum gharim. Barang siapa yang menawan kalian, dia berarti telah berhutang. Paham ya? Dijamin apa? Keamanan oleh Raja Najasyi. Ini belum masuk Islam loh ini ya. Masih belum masuk Islam, cuman pertanyaan dengan kandungan isi Al-Qur'an itu ya. Masya Allah, na'am. Wa qala li Amr wa Abdullah, akhirnya Raja Najasyi setelah mendengar itu semuanya berkata kepada Amr bin As sama Abdullah bin Abi Rabi'ah tadi, wallahi, demi Allah, lau a'taitumuni dabran min dhahabin yaqul jaban min dhahab. Demi Allah, kalau seandainya kalian memberikan aku segunung emas, ma sallamtuhum ilaikuma, aku enggak akan menyerahkan orang-orang hijrah kepada kalian berdua. Bayangkan itu, melindungi. Kata Raja Najasyi, demi Allah, kalaupun kalian berikan aku sebesar gunung emas, aku enggak akan menyerahkan orang-orang yang hijrah kepada kalian berdua. Paham maksudnya ya? Nah, menunjukkan bahwasanya perlindungan, benar-benar diberikan perlindungan dan keamanan kepada siapa? Orang-orang yang hijrah ke Habasyah tersebut. Dan lihat sini. Nah, barakallahu fikum. Summa amar, kemudian apa? Kemudian beliau merintahkan faruddat alaihima hadayahuma, ini dikembalikan kepada mereka berdua hadiah-hadiahnya, wa raja'a makbuhain bi syarri khaybatin wa aswa'iha. Mereka pulang ke Mekah dalam keadaan apa? Dalam keadaan rendah dan hina, dengan membawa kejelekan berupa kerugian dan sejelek-jelek yang mereka bawa. Paham ya? Seperti itu, kerendahan, kehinaan dan kejelekan, mereka pulang ke Mekah dalam keadaan bawa hadiah lagi. Jadi enggak berhasil. Paham ya? Raja Najasyi tidak lama kemudian apa, barakallahu fikum, Allah Ta'ala berikan hidayah dan akhirnya apa? Masuk Islam. Namun pada saat tersebut karena penduduknya masih mereka beragama Nasara, ketika beliau meninggal dunia, Rasulullah menganjurkan untuk salat apa? Salat ghaib. Paham ya? Shallu ala akhikum fa innahu mata bi ghairi ardikum. Salatkanlah untuk saudara kalian
karena saudara kalian meninggal tidak di bumi kalian. Siapa maksudnya saudara kalian ini? Raja An-Najasyi, namanya Ashamah. Kita lihat ada pertanyaan dikit ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jika Raja Najasyi meninggal di atas agama Islam dan termasuk orang bagus keislamannya, di saat beliau rahimahullah menjadi raja dan masuk Islam, apakah kerajaannya memakai hukum Islam juga? Wallahu alam. Untuk sejarahnya tidak disebutkan untuk apa? Untuk rakyatnya setelah beliau masuk Islam itu kemudian na'am barakallahu fikum mereka berhukum dengan hukum Islam, wallahu alam, enggak disebutkan. Nanti kalau misalkan ada yang baca, na'am tunjukkan. Cuman yang jelas beliau masuk Islam sampai beliau meninggal dunia. Setelah itu apa? Setelah itu ternyata na'am barakallahu fikum karena kebanyakan di sana adalah orang-orang Nasara dan kemungkinan besar enggak ada yang menyolatkan, akhirnya Rasulullah merintahkan untuk salat apa? Salat na'am barakallahu fikum janazah, yaitu salat ghaib. Salat ghaib ya, sallu ala akhikum fa innahu mata bi ghairi ardikum. Naam, dan mereka juga masukkan Raja Najasyi termasuk bagian apa kemarin? Bagian apa? Dalam mustalah mukhadram. Mukhadram ya, bagian mukhadram karena apa? Beliau hidup di zaman jahiliyah, kemudian barakallahu fikum dan masuk Islam, hidup di zaman Rasulullah tapi belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW sampai meninggal dunia di atas keislaman. Jadi beliau dimasukkan dalam kategori mukhadram dalam mustalah itu ya. Nah barakallahu fikum, itu orang yang hidup menjumpai zaman jahiliyah dan zaman Islam, meninggal di atas Islam tapi tidak pernah jumpa Rasulullah, tapi hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.